Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu zuhur kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, di hadapan kita ada sebuah ibadah yang menurut pendapat mayoritas para ulama disebut dengan istilah jumhur ulama. Bagi yang mampu sangat dianjurkan untuk melakukannya. Hanya mazhab Hanafi yang berpendapat bagi yang mampu dan sedang mukim tidak musafir itu wajib untuk melakukannya. Tapi kriteria mampu menurut mazhab Hanafi lebih besar daripada pendapat jumhur ulama mazhab yang lain, yaitu ibadah kurban. Para jamaah yang mulia, ibadah kurban kalau kita baca di berbagai kitab fikih, para ulama menyebutkan hikmah disyariatkannya ibadah ini, di antaranya adalah menghidupkan kembali syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ihya'an limirath Ibrahim alaihi salam. Begitu disebut dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Syariat agama atau umat-umat sebelum kita apabila disyariatkan untuk kita juga, ini ijma' para ulama adalah menjadi syariat bagi kita. Yang kedua adalah hikmah disyariatkan ibadah kurban sebagai wujud syukur atas berbagai nikmat kepada kita, di antaranya tentu nikmat rezeki. Yang ketiga adalah untuk berbuat baik, membantu fakir miskin. Karena berdasarkan kepada dalil, daging kurban harus ada bahagiannya yang untuk fakir miskin, karena dia dikiaskan juga kepada al-hadyu wa at'imul ba'isal faqira fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira. Para jamaah rahimakumullah, sering sekali ketika ada momentum secara syariat, kita dianjurkan berbuat baik, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan bertepatan momentum itu dengan momentum lain. Ya, sebut saja sekarang ini momentum baru Pileg kemarin dan akan pemilu kada. Maka apa yang kadang-kadang terjadi adalah pemanfaatan momentum agama ini untuk kemudian kepentingan politik. Karena memang kita ada, kalau kita ikuti hadis Huzaifah ibnul Yaman yang bertanya tentang keburukan zaman kepada Rasulullah, kita ada di zaman sekarang orang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Huzaifah bertanya kepada Rasulullah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Orang-orang, kata Huzaifah, bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan zaman.
wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tapi saya tanya malah tentang keburukan zaman. Makhafata an yudrikani, karena saya takut zaman buruk itu menimpa saya. Lalu Huzaifah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kita dulu ada di zaman buruk, zaman jahiliyah. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan ajaran Islam yang membawa kita dari zaman buruk kepada zaman baik. Lalu Hudzaifah bertanya, afa ba'da hadzal khair min syarr? Setelah zaman baik ini akan datang zaman buruk? Rasul menjawab, qala na'am, akan datang zaman buruk. Hudzaifah bertanya lagi, afa ba'da dzalika syarri min khair? Setelah zaman buruk itu ada enggak zaman baik lagi? Rasul menjawab, qala na'am wa fihi dakhan. Ya, tetapi ada dakhannya. Huzaifah tidak paham apa maksud Rasulullah dengan dakhan. Lalu Huzaifah bertanya, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan dakhan pada zaman yang baik tapi ada dakhannya? Rasul mengatakan, qaumun yahduna bighairi hadi, ta'rif minhum wa tunkir. Pada waktu itu ada orang-orang yang tidak lagi berpetunjuk kepada petunjukku. Lah kamu akan melihat dari orang itu ada kebaikan, tapi pada saat yang sama juga ada keburukan pada dia. Artinya orang solat, sogok menyogok juga jalan. Puasa, zakat, sogok menyogok jalan. Maka kalau kita ikuti misalnya secara berita, ini apa yang berkembang di persidangan kasusnya Syahril Yassin Limpo. Ya bagaimana biaya umroh, biaya untuk kurban itu dari uang Kementan. Ya itu diolah sana, diolah sini. Untuk kurban, untuk umroh. Dari sumber yang tidak jelas. Bahkan jamaah rahimakumullah, Detik sampai menulis satu judul. Ya, di perkembangan kasus di persidangan Syahril Yassin Limpo, poya-poya, ya, apa namanya Syahril Yassin Limpo dari uang di Kementan. Itu disebutkan 16,8 miliar itu untuk keagamaan. Maka jamaah rahimakumullah, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikuti di dalam Al-Qur'an itu dari ayat 261 sampai 274 itu menjelaskan tentang masalah berinfak, tentang masalah berinfak. Lalu kemudian Allah membuat penjelasan di 264, ya. Allah menjelaskan dua hal di sela-sela tadi ayat yang banyak Allah jelaskan tentang infak adalah apa? Di ayat 264 Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berinfak tapi tidak karena Allah. Tadi berinfak menggunakan momentum tapi kepentingannya lain, biar dipilih. Ya, biar dipilih. Atau kemudian berterima kasih kemarin sudah dipilih. Maka kasih kurban di situ. Nyawa pilih lo lah ajuk kena mendang. Ya. Karena kai pilih lo. Maka jamaah rahimakumullah, di ayat 264 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian, infak kalian bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut, dengan menyakiti, ya, pihak-pihak yang dibantu. Maka kalau kita lihat di Pileg yang lalu, ya, ada caleg setelah memberi kemudian tidak ada suara di situ, tarik balik bantuannya. Lalu kemudian maki-maki pihak yang diberi bantuan. Kali dah jauh anai pilih dia. Maka jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas.
wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka ini adalah sama saja orang yang berinfak karena ria'an nas, ria. Ya tadi, biar dipilih, biar terkenal orang dermawan, sehingga nanti akan dipilih karena dianggap dia orang baik. Nya orang baik, yang le tak bantu, yang payah dia pilih yang ganyo. Dan dia niat untuk memberi karena itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun. Itu perumpamaannya adalah seperti ya, batu yang licin. Ya, famathalu kamathali safwanin alaihi turabun, kemudian hinggap debu di situ, di batu yang licin tadi. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda, maka turunlah hujan deras, dihapus semua debu di atas batu tadi, maka tinggallah batu kosong. Artinya bahwa kalau orang berinfak karena tadi bukan Allah tapi yang lain-lain, maka seperti debu di atas batu tadi, ketika datang hujan maka dia akan hilang. Ketika orang akan ada pahala-pahala dari infaknya, itu menjadi hilang pahalanya dengan dia berinfak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti kita sambung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat selanjutnya tentang orang yang berinfak betul-betul karena Allah, diumpamakan dengan contoh apa. Kemudian ditambah satu lagi, diumpamakan lagi orang-orang yang berinfak bukan karena Allah, dicontohkan dengan apa. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan renungan bagi saya dan kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.